Inilah video tentang bagaimana cara membuat mie ayam. Baik itu mie ayam setan, mie ayam iblis, atau mie ayam gacuan. Setelah menonton ini, Anda pastikan pasti bisa membuat mie ayam gacuan, mie ayam iblis, mie ayam setan, atau cewek mie. Oke, selamat menyaksikan. Semoga tayangan ini segera Anda diplikasikan dan Anda pun bisa membuat sajian mie ayam. Dan tepat sekali bisa untuk jualan, cari cuan-cuan. Oke, selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Prime tercinta dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membuat mie ayam ala gacuan yang super ya. Ini karena apa? Karena selain ada ayam taburnya, juga ada ayam cincangnya. Ya, model ayam cincang seperti halnya pada mie ayam Bangka ya. Oke. Jadi seperti yang Anda lihat dalam video ini, inilah sosok mie ala gacuan versi Pro MI Kuliner. Oke, gimana cara proses membuatnya? Yuk kita langsung saja ikuti bagaimana cara proses pembuatannya. Oke, kita langsung saja sahabat Pro MI Kuliner tercinta. Kita langsung saja, kita dimulai dengan membuat minyak ayam bawangnya terlebih dahulu. Nah, begini cara proses membuat minyak ayam bawang yang nanti akan digunakan dalam proses pembuatan mie ayam. Selain bawang putih, bahan yang digunakan adalah kulit ayam. Kulit ayam ini menggunakan kulit ayam negeri ya, atau ayam boiler. Kenapa harus menggunakan kulit ayam negeri atau boiler? Karena yang pertama aromanya itu lebih tajam, yang kedua itu kandungan lemaknya itu lebih banyak. Nah, kita kan akan manfaatin lemaknya nih ya untuk perasanya, untuk sebagai aroma pada sajian mie ayam. Oke. Selanjutnya kita siapkan minyaknya ya. Kita siapkan minyaknya dalam wajan. Langsung kita masukkan kulitnya. Baru nyalakan apinya. Apinya dinyalakan kecil dan tidak besar. Sambil terus diaduk sampai kulitnya itu crispy atau renyah. Jadi ini memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Harus sabar dan telaten. Karena apa? Kita ini nanti akan menciptakan dengan api kecil ini, nanti itu kan lemaknya itu nggak rusak ya, nggak rusak dan aromanya tetap terjaga. Aromanya tetap terjaga. Jadi nanti lemaknya itu akan keluar dan menyatu dengan minyak makan. Oke. Dan setelah kulitnya itu hampir kering, baru kita masukkan beberapa sendok minyak wijen untuk campurannya. Oke, kita campuran minyak wijen, baru kita aduk sebentar, lalu kita angkat itu kulitnya. Setelah kulit ayamnya kita angkat, lalu kita lanjutkan dengan masukkan bawang cincangnya ke dalam wajan. Oke, kita lanjutkan dengan masukkan bawang cincangnya ke dalam wajan sambil tetap terus diaduk-aduk agar matangnya merata. Tandanya bawangnya merata, tanda-tandanya bawangnya matang merata adalah yang pertama adalah berwarna coklat. Bawangnya berwarna brown atau coklat ya. Berikutnya adalah tanda-tandanya kalau diaduk itu terasa lebih ringan dibanding waktu saat awal kita menggorengnya kan ya. Oke, lebih ringan dan bawangnya itu naik ke atas, ngambang. Itulah tanda-tanda bahwa bawang cincang telah matang. Dan setelah itu apinya dimatikan,
tapi tetap terus diaduk-aduk agar tidak angus ya, karena kan minyaknya masih panas tuh. Jadi meskipun apinya sudah dimatikan tetap diaduk-aduk. Oke. Ya kurang lebih 5 menit. Setelah itu kita pindahkan ke tempat yang telah kita siapkan. Yang kedua, mempersiapkan membuat bumbu halus. Bumbu halus ini terbuat dari 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe, setengah gram biji pala. Dihaluskan dengan cara ditumbuk atau diulek lebih baik daripada di blender. Proses berikutnya kita akan mengoseng bumbu yang telah kita haluskan. Bahan-bahannya adalah 2 sendok minyak makan, 1 sendok minyak bawang. Kita panaskan dengan api yang sedang aja, jangan terlalu panas. Baru kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Ingat, gunakan api kecil dalam proses penggongsoran ini, mengoseng bumbu ini. Gunakan api yang kecil, jangan api besar. Kita mainnya yang kecil saja, mainnya yang nggak panas-panas. Jadi begitu bumbu sudah dioseng, itu bumbunya jangan matang-matang ya. Artinya kalau biasanya kan sampai tercium aroma bumbunya, sampai tercium wangi bumbunya. Ini sebelum tercium bumbunya terasa wangi, kita masukkan dagingnya. Oke, kita masukkan dagingnya, oseng-oseng sebentar saja, yang penting rata. Dioseng sebentar, baru kita masukkan bumbu berikutnya, yaitu 1 sendok minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan Royco rasa ayam, dan 1 sendok teh oyster. Oke, itulah bumbu yang kita campurkan dalam saat daging ayam sudah masuk ke dalam wajan. Lalu kita oseng-oseng terus. Ingat, apinya api yang kecil, api yang sedang, jangan api yang besar. Kita bisa menggunakan api besar, tapi nanti kecilin lagi. Artinya proses ini nggak memerlukan api yang besar, tidak memerlukan api yang sangat panas. Yang digunakan api yang sedang-sedang saja, jangan terlalu panas. Royco rasa ayam setengah sendok makan, dan oyster 1 sendok teh. Sahabat Pro Emen tercinta, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus pakai daging dada? Saya jadi ketawa kenapa? Soalnya saya juga suka nanya ke orang yang jual mie ayam, kenapa daging dada? Katanya ya begitu. Akhirnya saya eksperimen, nggak pakai daging dada, pakai daging paha, pakai daging sayap, atau pokoknya daging selain daging paha, selain daging dada. Apa yang terjadi? Ternyata kalau kita menggunakan daging yang bukan daging dada, itu hasilnya yang pertama, hasilnya itu tidak bisa mawur.
atau dempel-dempel lah, istilahnya dempel-dempel. Jadi itu dagingnya seperti kalau kita di bakso itu bakso urat, nah modelnya gitu. Jadi kurang menarik dari tekstur dan rasanya juga kurang menarik. Jadi dari situlah terjawab eksperimen saya. Kenapa menggunakan daging dada? Ya, jadi kalau Anda yang bertanya, kenapa harus menggunakan dada? Ya begitu alasannya. Karena menggunakan daging dada itu hasilnya itu mawur, putih, dan jelas lebih banyak. Tentunya hemat dari segi komposisinya. Artinya daging dada itu bisa bikin banyak dibanding harus pakai daging sayap atau daging paha. Intinya jangan gunakan daging selain daging dada. Cukup saya aja yang bereksperimen. Anda cukup menonton tayangan Fragment. Oke, oke. Nah, ini pemirsa sudah matang dan barusan kita tusuk-tusuk. Dagingnya sudah empuk, sudah bisa terbelah, kita tusuk-tusuk. Sekarang saatnya kita angkat dan ikutin proses selanjutnya. Kita angkat, kita tiriskan, dan kita diamkan sejenak sampai benar-benar dingin ya. Benar-benar tidak panas lagi, tidak hangat lagi, dan suhunya netral. Oke, kalau sudah dingin, tidak panas lagi, baru kita lakukan pemblenderan. Di blender. Di sini saya tidak menggunakan chopper ya, karena saya tidak punya chopper, punyanya blender. Oke, bagusnya pakai chopper bagus ya. Iya, tapi kita sama aja. Mau blender mau chopper, yang penting kita bikin halus. Untuk mengenai takaran halusnya seperti apa, kita sesuaikan saja. Kita mau yang halus sehalus-halusnya atau kasar. Oke, main kasar boleh, main halus pun boleh. Oke, oke ya. Nah, sekarang waktunya proses akhir dari sebuah sebuah proyek besar. Ini adalah proses akhir, yaitu kita panaskan yang baru di blender tadi, kita panaskan ke dalam wajan dengan api kecil ya, dengan api kecil. Ingat api kecil. Kita osreng-osreng terus. Memang sih butuh kesabaran, butuh waktu. Ya nggak masalah itulah. Yang penting kan kita ini untuk jualan, yang penting pelanggan puas, pelanggan senang, kita pun ikut merasa senang. Oseng-oseng terus, digoyang-goyang terus, oke, jangan sampai berhenti, dioseng-oseng terus, digoyang-goyang terus sampai benar-benar matang dan mawur. Yang sabar ya, karena kesabaran Anda adalah kunci awal kepuasan konsumen Anda. Konsumen Anda pasti akan merasa suka, senang, karena apapun yang dibuat Anda itu adalah dengan kesungguhan hati, kesungguhan cinta demi pelanggan. Jangan di-skip, ingat jangan di-skip, karena meskipun ini tampaknya cuma menggoreng, tapi disinilah ada ilmu yang harus Anda ketahui, ada sesuatu yang harus Anda lihat sebelum Anda untuk menduplikasikan. Bisa jadi kalau Anda men-skip, Anda nanti pas menduplikasikan, pas saat Anda menduplikasikan, Anda terbentur pada masalah, kok hasilnya dembleng gini, kok nggak punya saya nggak mawur, kok punya saya kok rasanya begini. Nah, itu kemungkinan yang akan terjadi jika Anda men-skip video ini. Untuk itu, jangan di-skip, tonton terus sampai habis, biar tuntas dan Anda pun aman saat menduplikasikan. Aman di kualitas, aman di rasa, dan pokoknya mantap bin mantap.
Berikutnya membuat ayam cincang untuk topping mie ayam. Ini sudah dibersihkan. Nanti kita ini akan ambil dagingnya dan tulangnya kita pisahkan. Kita fillet ya. Kita fillet dan kita potong dadu. Oke. Oke, ini hasil fillet daging ayam seberat setengah kilogram. Berikutnya kita akan melakukan perebusan, yaitu siapkan air panasnya yang mendidih. Baru kita tuangkan daging ayamnya ke dalam air panas tersebut, ke dalam wajan. Kita aduk-aduk hingga sampai matang. Setelah matang, kita angkat ya, kita tiriskan dan kita guyur dengan air bersih, kita guyur. Selanjutnya setelah diguyur dengan air bersih atau disucikan ya, lalu kita rendam. Kita rendam dengan air biasa, dengan air dingin itu atau air es lebih bagus. Kita rendam dan agar apa? Agar teksturnya itu tetap fresh, tetap ceria. Oke, berikutnya kita siapkan minyak bawangnya ya, nanti untuk menumis daging ayamnya. Kita siapkan minyak bawangnya, kita panaskan wajannya, baru kita masukkan daging ayam yang baru kita redam dengan air dingin beberapa menit ya. Kurang lebih kita lakukan peredaman daging ayam itu selama 5 menit ya. Nggak lama-lama sih. Begitu diguyur, dibersihkan, langsung kita redam dan air bersih atau air dingin atau air es. Berikutnya kita lakukan penggorengan atau pengosengan. Pengosengan ini menggunakan minyak bawang. Dalam proses pengosengan ini kita gunakan api yang kecil ya, jangan terlalu besar-besar, cukup api kecil saja. Karena nanti kita kan akan memberi bumbu, jadi biar tidak angus atau tidak mengkaramel. Bunga lawang. Pada proses pengosengan ini kita menggunakan api yang besar agar tercipta atau rasa karamelnya itu ada rasa karamelnya, tapi jangan terlalu gosong-gosong ya. Kita mendekati pokoknya kalau ada rasa bau-bau aroma kok bau-bau. Kalau udah ada aroma karamel baru kita hentikan atau ini sudah selesai dan sudah siap untuk digunakan. Oke, dilanjut kita sekarang akan membuat sambalnya. Sambal ini menggunakan cabai setan. Oke, kita siapkan dulu minyak bawangnya. Kita untuk proses pembuatan untuk bahan-bahan mie ayam kita lebih dominan menggunakan untuk proses pengosengannya kita dominan menggunakan minyak bawang. Oke, kita tuangkan minyak bawang secukupnya. Lalu kita masukkan cabai setannya. Cabai setannya setelah kita bersihkan tuh ya.
kita tiriskan, lalu kita masukkan ke dalam wajan yang telah diberi minyak bawang. Dalam proses pengosengan ini kita gunakan api yang kecil, jangan terlalu besar. Dan proses pengosengannya ini tidak jangan lama-lama ya, sebentar saja, jangan sampai layu. Yang jelas kita ratakan panasnya terlebih dahulu, baru kita angkat. Nggak lama-lama, sebentar aja, sebentar aja, sebentar ya. Jangan lama-lama. Oke. Dan bumbunya adalah setelah cabai setan osengnya diberi bumbu, baru kita angkat. Kita oseng sebentar ya, lalu kita angkat dan kita blender. Dan setelah di blendernya jangan halus-halus, blender kasar ya. Setelah kita blender, kita masukkan ke dalam wajan yang sama. Nah, jadi wajannya jangan dibersihkan, nggak perlu dibersihkan, langsung saja kita masukkan. Karena apa? Ini di wajannya masih ada sisa bumbunya ini. Masih ada sisa bumbunya. Jadi kita lakukan pemblenderan dan kita masukkan kembali ke dalam wajan yang sama. Kita oseng-oseng sebentar, baru kita angkat dan siap untuk digunakan atau disajikan. Oke, berikutnya kita akan membuat bumbu untuk mengoleh minyak ya, untuk adukan minyak. Oke, kita siapkan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita membuat untuk merebus minyak ya. Jadi untuk merebus minyak itu kita siapkan air panasnya dan diberi minyak
bawang lagi. Kita gunakan campur air panasnya dengan minyak bawang. Setelah itu, setelah airnya mendidih, baru kita masukkan minyak. Dalam proses perebusan ini ada yang suka lembek ya, dan ada yang suka agak lembek, jadi disesuaikan menurut selera. Proses perebusan minyak nggak perlu atau tidak menggunakan bumbu ya, tidak dibumbuin, jadi cukup diberi minyak bawang saja tanpa diberi rasa bumbu dasar seperti garam, lada, micin, itu enggak. Jadi cukup direbus dengan tambahan sedikit minyak bawang. Untuk mengetahui bahwa minyak telah matang atau siap menurut selera kita, kita tinggal angkat sampelnya, ambil sampelnya. Jadi kita pegang aja, kita tekan-tekan pakai jari ya. Jadi kalau itu udah lunak, artinya mie bisa langsung kita angkat. Oke, demikianlah sebuah tayangan proses pembuatan mie ayam yang super enak, super mantap, dan silakan diduplikasikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. BUMN akan kembali dengan tayangan-tayangan kuliner berikutnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.